Oke. Aduh, memang ribet ya kalau ngurusin ini. Di samping kita juga sebagai pejuang juga sering juga mendapat tuduhan-tuduhan. Nah, lu dapat apa sih? Nah, kira-kira nih Bang, kan kemarin kan kita sudah tahu ya kalau Abu Janda itu dan berbagai macam influencer yang memfitnah Said Didu segala macam itu sudah mulai terbongkar. Dan kalau nggak salah sih diem lah, nggak ada suaranya lagi semenjak pagar laut ini dibongkar, Bung Edin. Nah, kira-kira sepak terjang apa lagi yang akan dilakukan buzzer ketika apa ketika tuannya atau si pembayar sang pembayar sudah tidak lagi membayar gitu, Bung Udin? Kalau hal ini ya paling buzzer tuh ya tadi ketika yang bayar sudah habis kontraknya ya sudah dia diem itu aja ya paling tadi hari ini ya yang sekarang setelah pagar laut itu terbongkar dan lain sebagainya ya yang akan dilakukan itu bagaimana tidak sampai pada pucuk sang otak kejahatan di reklamasi ataupun proyek PIK 2 ini sebenarnya. Tapi kan susah banget kayaknya. Ya, iya, makanya, orang laporin buzzer ini susah banget kayaknya. Kalau buzzer ya nggak mungkin Iya. diproses ya. Kalaupun diproses berarti dia sudah keterlaluan sekali kesalahannya, baru dia akan diproses ya. Tapi yang jelas hari ini juga sedang ada upaya untuk kemudian mengkanalisasi ya bahwa kesalahan-kesalahan yang dalam proyek PIK 2 dalam pemagaran laut itu pihak-pihak tertentu seperti sudah Kementerian ATR BPN kan sudah mengatakan bahwa ini kesalahan dari BPN Kabupaten Tangerang. Nah, ini sebenarnya sudah mengkanalisasi tuh. Sampai cut sampai situ tuh. Dioper. Kalau mau nyalahin berarti nanti yang diusut dari BPN sampai ke bawah. Ya. BPN Tangerang juga sampai ke tingkat kementerian. Diputer-puter ya. Iya, Oke. jadi termasuk tadi kan ketika HGB itu dicabut kan dilihat dulu nih. Ini yang dulunya daratan yang mana. Jadi kan akan misalkan yang dipagar kan dari bibir pantai sepanjang 2 km kan, 1 sampai 2 km. Wah ini dulunya yang 1 km ini memang daratan, kemudian kena abrasi jadi laut. Yeah. Jadi memang untuk apa? Untuk agar kesalahannya tidak terlalu banyak. Jadi seperti itu. Oke. Hari ini kita menghadapi berbagai macam problematika ya, bahkan sejak 10 tahun terakhir nih, Bung Udin. Nah, sejak 10 tahun terakhir itu kita tahulah aktivis dan para pejuang Islam menghadapi berbagai macam tantangan ya. Bahkan kriminalisasi, bahkan ada kasus KN50 sampai ditembakin segala macam. Nah, itu sampai sekarang belum ditutup. Nah, titik baliknya adalah ini kejahatan seorang ya, bukan karena Joko Widodo selama menjabat 10 tahun terakhir itu, bukan ya, tapi semenjak demokrasi ini hadir dan memanipulasi pikiran rakyat. Nah, kira-kira agar menyadarkan rakyat itu gimana, Bung Udin? Ya, artinya bahwa kalau kita masih percaya pada demokrasi, pada sistem hari ini ya, pada sistem sekuler, kapitalisme sekuler, ya kita akan menghadapi permasalahan yang sama ya, kembali kepada lubang yang sama ya. Bukankah kita juga sudah pemilu sampai 14 kali, kemudian pilpres itu sudah Pemilu udah 12 kali kan sejak tahun 1955, 14 kali sejak tahun 1955 kali ya? Sejak tahun 1955. Dan kemudian kalau pilpres secara langsung kan sudah 5 kali sejak tahun 2004 ya. Artinya SBY waktu itu ya? Iya, dari SBY kan 2 kali, kemudian Jokowi 2 kali, terus Prabowo sekali kan ini. Nah, jadi artinya biaya pemilu semakin mahal ya, sampai triliunan ya, dari mulai berapa triliun tuh sampai sekarang 76 triliun itu untuk pilpres dan pilkada itu 100 triliun ya berarti ya. Tapi menghasilkan pemimpin yang buruk ya. Pemimpin yang ujung-ujungnya itu ketangkap KPK. Ujung-ujungnya itu pakai rompi oren ya. Kalau nggak ketangkap KPK nanti skandal-skandal pribadinya bermunculan. Kalau nggak salah yang pemilu kemarin habis berapa triliun sih? Kalau nggak salah itu kan 70-an. 76 triliun ya. Oke, pilkadanya kan. Oh, Tapi kita kan pilkadanya. serentakan seluruh Indonesia 500. Pilkada apa pilpres? Pilkada itu hampir 100 triliun lebih. Oke. Gabungan pilpres. Pilkada pilpres 100 triliun lebih. Iya. Tapi dapatnya bocil bagi-bagi susu tuh. Gimana tuh? Jadi mau nggak mau ya kita harus berpikir ya bahwa kerusakan di negeri itu kerusakan sistemik ya, bukan hanya kerusakan dari oknum atau orang-orangnya ya. Di samping orang-orangnya juga rusak ya, serakah, kemudian ya karena lagi juga tidak peduli ya terhadap ya gimana mereka mau peduli dengan rakyatnya, karena mereka menjadi penguasa pun
apa namanya, mengeluarkan modal yang sangat besar. Ya, itu sudah menjadi rahasia umum ya, ketika mau jadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, dia mengeluarkan biaya yang sangat mahal ya. Bahkan juga dibiayai oleh pihak-pihak lain yang kemudian mereka harus mengembalikan uang pinjaman modal itu. Ya mau tidak mau kalau mengandalkan gaji secara logika nggak bakalan cukup. Ya makanya pasti mau tidak mau korupsi gitu. Ya baik itu korupsi mengambil dana yang berada di bawah pengawasannya atau dengan gratifikasi. Ya, seperti itu. Nah, Bung Udin, ini detik-detik sebenarnya kita mau menyaksikan bahwasannya rakyat sudah tidak percaya lagi, hampir tidak percaya lagi dengan demokrasi semenjak pilkada kemarin banyak yang golput kalau nggak salah ya. Tapi bukan berarti ini. Nah, mungkin ya kalau memang sudah diteruskan, mungkin ada calon-calon mungkin yang diperbaharui lagi ya karakternya segala macam gitu. Ada calon-calon yang ditimbulkan lagi sehingga rakyat lagi bertarung lagi demokrasi. Kira-kira kan kalau kemarin kan dapatnya bocil bagi-bagi susu ya. Nah, ini mungkin mungkin seperti Jan Estes mungkin ya bisa bagi-bagi buku gitu ya, lebih meningkat lagi gitu. Gimana? Ya, itulah seperti itu. Jadi demokrasi itu pasti melahirkan yang namanya dinasti ya. Jadi bahkan dinasti politik itu ya memang tumbuh subur di dalam demokrasi ya, karena dengan dalih one man one vote, vox populi vox dei, bahwa mereka dipilih oleh rakyat, tapi dengan cara-cara yang artinya kan nggak ada suara rakyat yang didengarkan gitu. Mereka menggunakan cara-cara yang licik ya, dengan mengubah hukum dan lain sebagainya. Itulah cara-cara yang dilakukan ya, dan itu terlihat kan bagaimana mengubah aturan dan lain sebagainya. Itu sudah sangat jelas, makanya wajar kemudian kemarin terpilih di posisi ketiga sebagai finalis pemimpin terkorup kan, posisi RP. Nah itu kan sebenarnya wajar ya, walaupun itu bukan terpilihnya itu bukan hasil dari pollingnya saja, tapi memang penilaian dari juri kan. Nah, seperti itu. Oke, Bung ya. Memang kita menggunakan kita melakukan ini sebagai bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dan amar ma'ruf nahi mungkar itu nggak butuh pengakuan manusia. Dan lagi pula ketika kita menyuarakan ini terserah mungkin umat mau mendengarkan, umat mau menyebarkan, itu terserah haknya masing-masing gitu loh. Tapi yang jelas kebenaran itu akan menemukan jalan sendiri sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kita berdua dari ujung negeri Anta Beranta bersama saya orang lembur dan Bung Herudin ya. Semoga aja besok rakyat udah cerdas ya, walaupun walaupun pendidikan itu dianggap nol bagi pemerintah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.